Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya tetap semangat, tetap bergairah, dan tetap sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan cerita saya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, bersama dia ada dua pemuda yang juga sama-sama dijebloskan ke dalam penjara. Yang satu bermimpi bahwa dia memeras anggur, dan yang satunya lagi bermimpi bahwa dia membawa roti di atas kepala dan sebagian rotinya dimakan oleh burung. Keduanya meminta takbir mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena mereka berdua melihat bahwa Nabi Yusuf memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan terhadap takbir mimpinya. Nabi Yusuf berkata, "Iya, saya akan jelaskan tentang takbir mimpi. Tetapi sebelumnya Nabi Yusuf sempat berdakwah mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa yang satu akan menjadi seorang pelayan raja yang akan memeras anggurnya, dan yang satu lagi akan disalib dan kepalanya dimakan oleh burung. Akhirnya terbukti benar, yang satu dibebaskan, yang satu lagi disalibkan. Nabi Yusuf sempat berkata kepada yang bebas, "Tolong sampaikan kepada tuanmu tentang keadaanku." Tetapi nampaknya syaitan telah melupakan dia, sampai akhirnya Nabi Yusuf tetap mendekam di dalam penjara sekitar kurang lebih 7 tahun. Sampai pada satu saat ketika seorang raja bermimpi bahwa dia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus. Dia melihat lagi 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Sang raja menyuruh kepada semua ahli takbir mimpi untuk memberikan penjelasan mimpi tersebut. Namun semua nakwil mimpi ini tidak mampu untuk menjelaskannya. Akhirnya sang pelayan itu ingat kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang telah menjelaskan mimpinya ketika di penjara. Dia berkata kepada raja, "Utuslah aku ke Yusuf untuk bisa meminta penjelasan tentang takbir mimpi." Akhirnya dia datang kepada Nabi Yusuf dan menceritakan tentang mimpi sang raja tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf memberikan penjelasan bahwa kamu akan bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasa. Namun dari hasil cocok tanam itu hendaknya sebagiannya disimpan dan sebagiannya lagi dipakai untuk makan. Karena nanti akan datang 7 tahun berikutnya, masa paceklik, masa yang sulit, sehingga kamu bisa memanfaatkan hasil yang kamu simpan itu untuk makan. Dan setelah itu akan datang lagi suatu masa di mana akan turun hujan dan orang akan bisa memeras anggur." Sang pelayan datang ke raja dan menjelaskan tentang takbir mimpinya. Sang raja pun akhirnya menyuruh sang pelayan untuk mendatangkan Nabi Yusuf. "Datangkan dia kemari." Kemudian dia datang kepada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak mau langsung ingin keluar. Nabi Yusuf berkata kepada sang pelayan, "Kembalilah ke tuanmu. Tanyakan dulu tentang perempuan-perempuan yang memfitnahku atau tentang keadaan perempuan-perempuan yang menyebabkan aku di penjara." Akhirnya raja memanggil semua perempuan-perempuan yang tangannya terpotong itu. Bagaimana tentang Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana sebenarnya apa yang terjadi terhadap Yusuf? Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang jujur, Nabi Yusuf adalah orang yang baik, kami tidak mengetahuinya kecuali kebaikan, kami tidak mengetahui kejahatan darinya. Disitulah nampak kebenaran siapa yang salah dan siapa yang benar. Al-an has-hasal haq. Zulaikha yang hadir pada saat itu juga akhirnya mengakui bahwa akulah yang menggoda dia, akulah yang bersalah. Dia adalah orang yang sangat terjaga dan terpelihara. Akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kata Nabi Yusuf, "Aku tidak ingin kecuali agar majikanku tahu bahwa aku tidak pernah berkhianat kepadanya." Dan dengan kemampuan Nabi Yusuf, berkat kemampuan Nabi Yusuf, keahlian Nabi Yusuf, ilmu Nabi Yusuf, integritas Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang raja. Apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ini? Yang pertama adalah bahwa untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang, kita memerlukan mujahadah, kita perlu usaha keras, kita perlu
untuk mengendalikan emosi kita, diri kita, keinginan-keinginan kita untuk usaha mencapai cita-cita kita. Bahkan bila diperlukan, kita harus berkhalwat, kita harus menyendiri, kita harus keluar dari keramaian dan kebisingan, sebagaimana Nabi Yusuf keluar dari keramaian dan kebisingan masuk dalam penjara. Yang kedua, kita harus tetap berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Nabi Yusuf meskipun dia di penjara, tapi dia tetap berbuat baik, tetap membantu orang lain, memberikan penjelasan kepada orang lain, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berdakwah. Jadi bisa berbuat baik, tidak terbatas tempat ataupun waktu. Yang ketiga, jangan terlalu berharap pada orang, karena apabila kita berharap pada orang lain, maka bisa jadi harapan kita akan kecewa. Yang keempat, kita dituntut untuk berbuat yang terbaik untuk kemaslahatan orang lain. Yusuf diminta untuk memberikan penjelasan takbir mimpi, Nabi Yusuf sampaikan demi kemaslahatan orang lain. Dan yang kelima, untuk kita bisa mendapatkan bahwa kepercayaan yang diperlukan adalah ilmu pengetahuan dan integritas. Karena itu Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang menteri perekonomian di Mesir waktu itu, karena Nabi Yusuf memiliki yang pertama adalah ilmu pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, dan yang kedua adalah integritas, keterpercayaan, seorang yang amanah, sehingga sang raja merasa nyaman ketika jabatan ini diserahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ada dua hal yang harus kita senantiasa pegang teguh dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, wawasan, dan yang kedua adalah integritas, kepribadian kita yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.